Sebagai umat manusia yang berkembang di dunia ini, kita semua hidup di dalam keadaan yang berbeda-beda. Meskipun pada dasarnya kita semua memiliki potensi besar dalam kehidupan, tidak dipungkiri beberapa dari kita juga diberkati dengan kebutuhan khusus yang perlu perhatian untuk menunjang kesetaraan. Karena berdasarkan konsep kesetaraan, mereka yang berkebutuhan khusus ini harus diberi penunjang dan juga pendampingan untuk menciptakan kesetaraan dalam kesempatan untuk mencapai potensi diri yang maksimal. Semua penyokong ini dapat diwujudkan dengan berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah dengan pengintegrasian kebutuhan para penyandang disabilitas ke dalam pembangunan fasilitas publik. Kami persembahkan Know Your Right Special Edition dengan judul Disability Inclusive Issues for Public Facilities in Indonesia. Di era sekarang, negara kita Indonesia telah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas. Hal itu dilandaskan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dengan UU tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk menyediakan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat menjalani hari-hari dan melakukan mobilisasi dengan mudah. Namun, 5 tahun telah berlalu dan nampaknya implementasi dari komitmen tersebut masih diragukan. Orang melihat kita disabilitas itu dianggap tidak mampu. Padahal tahu nggak, otak disabilitas yang lahir dari menjadi cacat itu ya ampun luar biasa, karena saya masuk di situ. Banyak anak disabilitas itu tidak sekolah karena sekolah tidak mau. Ibu Kristi Damayanti adalah seorang arsitek. Beliau telah berkontribusi dalam proses konstruksi Senayan City Mall dan juga Central Park Mall di Jakarta. Beliau mulai mengalami stroke pada tahun 2010. Dan sebagai seorang arsitek, beliau memiliki kekhawatiran besar terhadap pemenuhan fasilitas publik ramah disabilitas di Indonesia. Beliau menulis banyak artikel mengenai hal ini di blog Kompasiana miliknya. Lebih dari 4 juta orang telah membacanya. Beliau berpendapat bahwa sektor publik dan privat di Indonesia mengklaim bahwa mereka telah membangun berbagai fasilitas dengan tempat dan fitur yang dibuat khusus bagi penyandang disabilitas. Namun, setelah beliau mengunjunginya secara langsung, nyatanya apa yang tersedia tidak sebaik apa yang dijanjikan. Ini yang baru-baru yang saya bilang MRT, ya di MRT, jalur kuning menjadi jalur abu-abu, sekarang masih baik-baik saja. MRT belum terlalu penuh, ya. Masih bagus, ini konsepnya masih konsep Jepang. Oke banget. Tapi ketika pandemi selesai, wisatawan datang masuk MRT lihat jalur kuning, mungkin dia ketawa. Apakah kita nggak malu? Karena konsep jalur kuning adalah memang kuning untuk low vision, bukan abu-abu. Kurang maksimalnya pemenuhan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas ini terjadi karena orang-orang yang bertanggung jawab di lapangan seperti para kontraktor dan juga arsitek hanya membangun fasilitas-fasilitas tersebut untuk memenuhi ketentuan yang ada dalam undang-undang, tepatnya pada pasal 18 huruf A UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik. Rasa peduli untuk memenuhi kewajiban dalam memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas itu memang sudah baik. Namun yang masih kurang adalah rasa empati atau rasa untuk menyamakan perspektif, memandang dalam kacamata yang sama dengan para penyandang disabilitas yang nantinya akan menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut di kehidupan nyata. Hasilnya adalah fasilitas-fasilitas yang terkesan setengah hati, di mana dalam praktik, fasilitas-fasilitas tersebut malah berbalik menyulitkan para penyandang disabilitas. Contohnya seperti yang Ibu Kristi paparkan sebelumnya, yaitu jalur yang didedikasikan khusus untuk digunakan oleh para penyandang disabilitas atau juga sering disebut dengan jalur kuning. Beberapa dari mereka terhalang oleh objek seperti pohon di tengah-tengahnya, dan ada pula jalur kuning yang dibangun dalam posisi yang tidak ideal sehingga malah membahayakan penggunanya. Hal yang patut disyukuri adalah aturan hukum di Indonesia sudah mulai membuka mata terhadap kebutuhan kaum disabilitas di negeri ini. Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap isu kebutuhan kaum disabilitas yang perlu dipenuhi.
Hanya saja, regulasi yang baik hanyalah awal dari usaha pemenuhan ini. Praktik baik dari pembuatan maupun perawatan perlu dikawal bersama-sama agar tujuan yang dicita-citakan dapat dipenuhi. Jadi kalau bilang sudah baik atau tidak, memang sudah lebih baik. Itu harus lebih, tapi harus lebih ditingkatkan. Karena kenyataannya adalah Indonesia itu bisa membangun yang baik, tapi belum tentu bisa memelihara. Kalau ditanya apakah implementasinya bagaimana, masih jauh kurang. Karena mereka tidak percaya pada kita. Dari kalangan akademisi hukum pun juga menyoroti mengenai hal ini, terutama dari kalangan yang bergerak di aspek hukum yang krusial dalam pemenuhan fasilitas publik, yaitu hukum administrasi negara. Secara konseptual, mereka itu, ya tepatnya kan kita anggap mereka itu adalah orang dengan kemampuan yang berbeda gitu ya. Dia bukan disabilitas, tapi dia adalah different ability. Dia punya kemampuan yang berbeda. Nah, jadi dari terminologi difabel itu lebih pas dibandingkan disable. Untuk memastikan bahwa orang-orang ini yang punya kemampuan yang berbeda ini bisa hidup layaknya biasa seperti kita, maka negara itu perlu membantu. Negara, pemerintah pusat, daerah, kita juga semua itu perlu membantu mereka untuk mengaktifkan panca indera mereka yang lain sehingga mereka bisa hidup seperti layaknya seperti kita. Jadi kalau misalkan mereka punya kekurang optimalan di panca indera yang tertentu, maka itu bisa dibantu oleh panca indera yang lain dan itu bisa diaktifkan karena sistem dan sarana dan prasarana itu tersedia untuk itu. Nah, disitulah yang menjadi tanggung jawab kita untuk step in, untuk masuk. Begitulah statement yang dituturkan oleh Bapak Riko Andi Wibowo, salah satu dosen hukum administrasi negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Hukum menyadari peran negara yang begitu besar terhadap pemaksimalan fasilitas umum di segala aspek, termasuk tingkat keramahannya terhadap semua jenis kalangan dalam masyarakat. Namun, 5 tahun setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ini disahkan, masalah mengenai hak-hak kaum disabilitas dalam penggunaan fasilitas umum masih bermunculan. Bahkan dalam proyek-proyek modern yang dieksekusi setelah UU tersebut berlaku. Hal ini membuktikan bahwa ada satu hal penting dari UU tersebut yang sama pentingnya, yaitu implementasi. Menurut saya ini adalah tanggung jawab bersama ya. Walaupun memang bebannya itu dipikul oleh negara dalam konteks ini, fokusnya lagi pada eksekutif, baik itu di pusat maupun di daerah. Saya ngobrol dengan kawan-kawan yang penggiat di isu ini gitu ya. Mereka melihat bahwa pemerintah itu pada umumnya mau mendengar, mau menerima, mau mendengar. Tapi kalau misalkan civil society-nya kuat, maka biasanya daerah tersebut lebih progresif. Selain karena dia punya dana ya, misalkan Jakarta itu dia punya dana dan juga mau mendengarkan masukan-masukan dari civil society. Tapi kalau misalkan masyarakatnya juga tidak berserikat dan juga tidak memahami hak-haknya, maka ya sudah pemerintah daerah punya agenda sendiri atau cara berpikir sendiri gitu. Kalau dalam bahasa hukum dan kebijakan publik, salah satu mata kuliah konsentrasi di Departemen HAN gitu kan, itu kan ada isu yang namanya agenda setting, di mana masyarakat itu atau kelompok yang berkepentingan, interested group itu harus mendesakkan agenda mereka kepada pemerintah. Saya pengennya ini, pemerintah desakkan itu karena pemerintah urusannya banyak, apa yang dipikirkan banyak. Mau dari COVID sampai mau pilkada lagi, atau mau dapat duit bansos lah, apalah gitu. Ini mungkin nggak benar-benar jadi prioritas mereka. Nah itu kalau misalkan terus di push, maka itu bisa menjadi perhatian dan kemudian itu bisa terjadi. Kalau dibebankan 100% pada pemerintah, saya pikir nggak make sense karena masyarakat tidak hanya berurusan sama pemerintah saja. Tempat wisata bisa saja dikelola sama swasta, walaupun berdasarkan izin dari pemerintah ya pembukaannya. Tetapi saya juga membayangkan bahwa tempat swasta tersebut atau tempat pariwisata tersebut menghormati dan bisa memfasilitasi kawan-kawan difabel sebagaimana yang kita harapkan tadi. Sudah jelas bahwa upaya pemenuhan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas bukan hanya tugas pemerintah semata.
Kita sebagai masyarakat juga perlu berpartisipasi, baik dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya fasilitas umum terhadap kaum disabilitas, maupun merawat fasilitas-fasilitas tersebut agar bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pemberian ruang gerak yang memadai bagi semua orang merupakan tanggung jawab kita, bukan hanya sebagai warga negara, namun sebagai manusia yang membutuhkan satu sama lain. Untuk itu perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan kewajiban tersebut?